Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Suhada dari jurusan Hukum Tata Negara kelas B dalam mata kuliah Hukum Adat. Dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gimilang, SHI/MH. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan UTS yang pertama. Jelaskan perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifat dan contoh. Adat adalah suatu kebiasaan yang ada sejak dulu dan dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali sehingga menjadi sebuah tradisi dan ciri khas daerah tersebut. Contohnya itu upacara ngaben. Upacara ngaben adalah upacara pembakaran mayat dalam agama Hindu di daerah Bali. Yang kedua yaitu hukum adat. Hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari suatu kebiasaan sehingga menjadi sebuah hukum. Contohnya yaitu di daerah Minangkabau yang menganggap pernikahan sesuku itu tidak baik. Karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan oleh garis keturunan ibu atau yang disebut dengan matrilineal. Adat Minangkabau tidak mengharamkan pernikahan sesuku, tetapi lebih melarang pernikahan sesuku. Karena mungkin terdapat beberapa hal dan penyebab. Soal kedua yaitu jelaskan 3 teori yang menunjukkan adanya keterkaitan hukum agama terhadap hukum adat. Berikan masing-masing contoh. Yang pertama yaitu teori resepsi inkompleksu, yaitu dalam teori ini mengemukakan bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah resepsi keseluruhan dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Contohnya itu di daerah Aceh yang melarang laki-laki dan perempuan berduaan. Jika ketahuan maka akan kena hukuman cambuk. Yang kedua yaitu teori resepsi. Teori resepsi adalah hukum agama dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda, bahkan kadang-kadang saling berhadapan dan juga kadang terjadi konflik, kecuali hukum adat itu sudah meresapi ke dalam hukum masyarakat atau hukum adat. Contohnya yaitu pembagian harta warisan di daerah Minangkabau. Yang ketiga yaitu teori resepsi a contrario. Teori resepsi kontrario adalah hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Contohnya itu tradisi sesajen di Jawa yang menjadi simbol keselamatan dan ini merupakan musyrik. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan hukum adat sebagai pembinaan hukum nasional. Dapat diketahui bahwa hubungan hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional ini bersifat fungsional. Artinya, hukum adat ini merupakan sumber utama dalam yang diperlukan dalam rangka pembangunan nasional. Dan hukum adat ini juga mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan nasional dikarenakan mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Pertanyaan keempat, jelaskan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat dan contoh. Sistem kekerabatan adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana kedudukan satu warga dengan warga lainnya dalam ikatan kekerabatan, atau juga mengatur tentang bagaimana kedudukan antara anak dengan orang tua, pribadi dengan kerabat, anak dengan kerabat, dan masalah perwalian. Dalam sistem kekerabatan terbagi 3. Yang pertama yaitu sistem kekerabatan parental atau bilateral, yaitu hukum adat yang menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Seorang anak akan terhubung dengan kedua orang tuanya dan juga dengan keluarga orang tuanya. Contohnya di Jawa, Sunda, Madura. Dalam hukum warisan, anak akan mendapatkan warisan penuh dari ayah dan ibunya. Yang kedua yaitu sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal ini mengambil garis keturunan dari satu pihak, yaitu dari sang ayah. Dan dalam contohnya di Batak. Di Batak ini dalam hak pewarisan yang akan mendapatkan warisan itu adalah pihak laki-laki. Kemudian jika pihak laki-laki ini menikah, maka anaknya akan mendapatkan marga dari ayahnya. Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan matrilineal atau yang berdasarkan garis keturunan ibu. Contohnya di Minangkabau. Di Minangkabau, garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih banyak dari garis keturunan bapak dalam hak waris.